Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi kita sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini ya, tanpa adanya halangan dan hambatan apapun, tapi dalam keadaan online. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa kan keadaan online kok nggak ada halangan gitu kan? Jangan jadiin online ini, kita ketemu online ini suatu halangan ataupun hambatan kita untuk mencari ilmu. Nah, jangan sampai kita memikirkan seperti itu ya. Karena ini bukan hambatan, karena kalau ini suatu hambatan, kita bertemu secara online, kalian nggak bakal ada di sini ya kan, nggak bakal ikut online kajian online pada hari ini. Oke, serta salawat serta salam, marilah kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islam yang terang benderang pada saat ini. Oke, karena jam sudah menunjukkan jam 9:10 tadi ya, sekarang udah jam 9:12, ini udah saatnya kita membuka acara ini. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang membacakan itu adalah Saudara Fahri. Apakah sudah ada Saudara Fahri? Fahri. Sudah ada ya? Sudah. Oh ya, Masya Allah. Oke, udah siap nih, Bang? Sudah. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Ustadz Fahri nih,
Makasih nih. Fakih namanya. Oh, Fakih. Ya. Mohon maaf ya, tadi saya dikasih tahunya Fahri ya. Oke, semoga uh, apa yang dibacakan tadi oleh Ustadz Fakih ini, Ustadz Fakih, bisa menambah keberkahan dalam acara pada pagi hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, jadi teman-teman hari ini udah pada tahu kan, kita nih mau ngebahas tentang apa ya? Kita mau ngebahas tentang kemegahan semu, mentadaburi surat Takasur. Jadi kemegahan semu itu, suatu kemegahan itu berhubungan dengan sesuatu identik dengan kata mewah, glamor, bener nggak sih? Jadi uh, suatu kemegahan tuh kayak kita bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, ya. Dan berlebih-lebihan itu adalah salah satu sifat yang melampaui batas dan akan menimbulkan sifat sombong pada diri kita nantinya. Dan sifat sombong itu adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah karena sifat sombong itu adalah haknya pencipta ya. Kita ini hanya tanah nih, kita nggak berhak sombong, Jadi makanya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi zaman sekarang nih banyak panutan-panutan kita nih artis-artis yang uh, sering pakai outfit yang bermewah-mewahan, bener nggak sih? Kayak baju aja nih udah harganya tuh mahal gitu kan, baju-baju para artis. Jadi kita ikut-ikutan. Semoga kita itu nggak termasuk ke dalam seperti mereka-mereka tersebut karena itu dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saking senengnya kita nih pakai baju bagus, kita saking senangnya kita bermegah-megahan, bermewah-mewahan nanti akan menimbulkan lalai ya. Jangan sampai kita seperti mereka. Karena pada surat Takasur itu dijelaskan kayak kita tuh diancam ya sama neraka jahim ya. Jadi semoga kita tidak termasuk ke dalam seperti itu. Mungkin itu hanya awalan ya. Nanti selebihnya itu yang lebih kompleksnya itu sama ustadz kita ya, Sifu Ibnu Sina. Tapi nanti dah kita bakalan lanjut ke acara dia yang akan menjelaskan kemegahan semua ini secara rinci dan secara baik semuanya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk apa namanya? Saya mungkin banyak yang belum tahu nih Ustadz kita nih, Sifu kita nih, materi kita hari ini mungkin ada yang belum kenal ataupun ada yang baru lihat ataupun belum terlalu kenal ya. Jadi Sifu kita pada pagi hari ini yaitu Sifu Ibnu Sina, mempunyai nama lengkap Muhammad Ibnu Sina. Beliau adalah seorang dai muda, seorang ustadz muda juga. Terus beliau juga seorang mahasiswa dari kampus Lipia Jakarta di Fakultas Syariah semester 7 dan jurusan Fikih Perbandingan. Beliau juga pernah menjabat menjadi ketua umum di kami, Komisariat Lipia pada tahun 2019 sampai 2020. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Komisariat PK Kami Lipia tahun 2020 sampai 2021. Beliau juga seorang dai ataupun seorang sifu ya di kajian soft ini. Dan beliau juga adalah seorang founder dari Majelis Ngopi di Masjid Bilal ya. Majelis Ngopi itu ngobrol pintar Islami dan beliau adalah foundernya. Saya adalah salah satu anggotanya dan juga ada banyak juga anggota-anggota di sini ya yang ikut hadir ya pasukannya. Lalu itu adalah profil beliau ya. Jadi semoga kalian bisa bisa kenal beliau lebih dekat lagi ya. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Sina dan beliau juga sudah hafal 30 juz ya. Jadi bisa disambung belakangnya itu bisa Al-Hafiz ya. Jadi ya beliau sering menolak ya kalau dipanggil Al-Hafiz ya. Nah, jadi untuk hari ini saya nih sebagai MC meminta untuk kalian semua nih, untuk kalian semua yang ada di dalam Zoom meeting ini untuk mempromosikan nih. Kita nih sedang mengadakan kajian gitu. Jadi
kajian sekarang nih. Silakan. Jangan lupa untuk mention @kajiansoft dan hashtag #StayWithSoft supaya insaf. Oke? Semuanya harus membuat Instastory di Instagram kalian dan mention kajian soft serta memakai hashtag stay with soft supaya insaf ya. Semuanya nih kalian nih. Jadi dan saya juga mau mengingatkan nih, nanti di akhir acara ini, setelah selesai acara ini ataupun setelah guru kita nanti ini akan menyampaikan materi itu kita semuanya harus membuat resume dari pemaparan materi yang telah disampaikan guru kita nanti. Oke? Nanti semuanya nih diwajibin untuk membuat resume dan diposting di story Instagram kalian juga dengan mention juga men-tag @kajiansoft serta hashtag #StayWithSoft supaya insaf ya. Karena nanti akan ada 2 resume terbaik dan 2 orang pemenang ya yang akan mendapatkan door prize ya. Dan itu ditunggu sampai nanti sampai maghrib ya. Jadi bukan 2 terbaik sih, semuanya pasti resume terbaik ya, tapi mungkin ada yang paling lebih lengkap atau lebih rinci itu yang akan dimenangkan ya, akan mendapatkan hadiah ya. Jadi saya ingatkan kembali, silahkan kalian yang belum mempromosikan ataupun memberitahukan teman-teman kalian yang belum join ataupun yang belum hadir nih. Tadi dia mau bilangnya mau hadir tapi dia belum hadir sekarang. Sekarang bilangin, silakan kalian kirim linknya ya untuk masuk ke dalam kajian ini. Jangan lupa juga kirimnya nih, jangan kirim link Zoom nih, mendingan kirimin link untuk masuk ke grup. Nanti dari grup bakalan dapat link dari Zoom-nya gitu ya. Jangan dari link ke Zoom nih. Kalau itu mah ntar nggak bisa nyantol di grupnya nih ya kan. Nah, untuk Ustadz mana nih? Ustadz Sifu Ibnu Sina, apakah sudah ada nih? Yes, Bang Dewa, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Ya, sorry ya teman-teman, tadi mati lampu jadi wifi-nya mati. Jadi alternatif kedua nih ya. Harus punya plan nih ya. Gitu. Oke. Gimana Bang Dewa? Bisa kita starting mungkin? Iya, oke. Ustadz, mungkin karena Ustadz sudah hadir nih ya. Ini saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Sifu Ibnu Sina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nggak baca-baca Quran dulu Bang Dewa atau? Sudah, Ustadz. Oh, sudah? Tadi, sudah tilawah tadi. Ya, salam. Sorry ya teman-teman ya, maaf. Tadi mati lampu ya, jadi mau nggak mau nih ya, harus tertunda sedikit. Saya mohon maaf kepada teman-teman karena tertunda sedikit. Alhamdulillah Allah masih mudahkan kita ya untuk bagaimana. Kedengaran suaranya Bang Dewa? Kedengaran Ustaz, kedengaran. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Ya, baik kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhakum bitahiyatul Islam, tahiyatul anbiya wa tahiyatul shalihin, wa tahiyatul ulama wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma hdina ila siratil mustaqim wa inna ya rabbana na'udzu bika min adzabil jahim. Wa ya khairal mun'im inna nas'aluka jannatakan na'im. Wa ya khairal mun'im ij'alna mimman taba'a wa hafidha wa tala Qur'anal azim. Wa ya khairal mun'im
ij'alna mimman salaka wa nahaja ala sunnati wa ala minhaji rasulikal karim. Amma ba'du wa ya khairu yasir. Yassir washrah lana sadrana innaka anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Teman-teman, SAF community dimanapun berada, senang sekali nih bisa bermajelis kembali bersama teman-teman. Pasca kemarin itu kita majelis barengnya pas apa tuh? Launching ya, atau iya ketika launching, ketika itu sedang opening ya, sedang opening, sedang pembukaan, sedang launching. Senang sekali bisa sharing ya sama teman-teman, bisa interaksi lagi di IG ya, IG-nya SAF tentunya ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali dan saya apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah mengajak ya seluruh teman-temannya ya. Nah, teman-teman ini. Jadi apa? Teman-teman tuh sudah investasi jariah tuh ya untuk kebaikan ya. Karena sudah mengajak, karena kalau nggak salah udah 1000 lebih ya, atau 1000-an lah sekitar ya, temannya teman-teman maupun teman-teman sendiri untuk mengajak kebaikan ke SAF community akun ya di IG. Itu sangat saya apresiasi sekali. Saya ucapkan jazakumullahu jazilal jaza kepada rekan-rekan semua yang sudah mau join bersama kita, mau stay with SAF for insaf ya, supaya insaf. Juga teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian demi kajian, pencerdasan demi pencerdasan, serta nasihat demi nasihat, mau yang 5 menit, mau yang 1 menit, dan lain-lainnya, itu mudah-mudahan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, agar apa? Kebaikan ini, keberkahan ini, taklimat ini, pengingat ini, reminder ini, nggak stuck di teman-teman saja. Ya. Tapi bagaimana temannya teman-teman, bahasanya, itu juga bisa merasakan ya. Bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang harusnya itu nggak teman-teman simpen sendiri atau dengerin sendiri doang, terus teman-teman sadar, karena sekali lagi faktanya kita ini seorang muslim, seorang mukmin. Apa nih? Suara saya kedengaran teman-teman? Atau bermasalah kali? Bang Dewa, halo? Something problem with Kedengeran my Kak, voice? tapi Oke, rada-rada kecil gitu Kak. rada-rada kecil. Iya, Oke, coba pakai headset tuh ya. iya Kak. Karena ini pakai HP ya, teman-teman ya. Cek tes. Gimana Bang Dewa? Dengeran suaranya? Iya Kak, kedengeran. Kedengeran kah Bang Dewa? Kedengeran Kak, kedengeran. Sudah kedengeran. Nggak ada suaranya Kak. Nah, baik. Jadi begini aja ya. Iya Kak. Jelas ya kalau kayak gini? Ya? Iya, kalau deketan jelas Kak, kalau Kakak Baik. ngomong deketan. Oke, sip. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena faktanya hari ini teman-teman ya, ini pembukaan belum materi ya teman-teman ya. Faktanya kita hari ini dituntut untuk menjadi seorang muslim sebaik-baik muslim ya. Bukan jadi orang baik aja. Kakak cuma mau ngingetin aja gitu kan. Jangan sampai seperti kata salah satu ulama, al-islamu mahjubun bil muslimin. Jangan sampai Islam itu sendiri ditutup oleh orang muslim. Islam baik. Islam mengajarkan kita suci, tapi orang-orang muslimnya nggak wudhu, nggak menjaga kebersihan, tidak menjaga kedisiplinan dan lain-lain semacamnya. Ini yang kadang membuat al-islamu mahjubun bil muslimin, teman-teman ya. Itu kadang yang membuat Islam itu tertutup oleh orang muslim itu sendiri. Ya. Itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan doa saya kepada teman-teman SAF community ya yang senantiasa lagi istiqomahnya nih mengejar perubahan, bahasanya meniti jalan hijrah ya. Ini mudah-mudahan tetap istiqomah dan dimudahkan untuk ya lanjut sharing kebaikan maupun ya menanamkan kebaikan tadi dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin ya.
Di sini teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sangat senang sekali bisa join sama teman-teman kembali di tadabbur series ya ini ya, yaitu tadabbur surat At-Takatsur ya, surat At-Takatsur. Baiklah teman-teman semua. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta beriringan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di sini teman-teman ada nggak? Saya nanya ya, ada nggak yang nggak hafal Quran surat 102 dalam Al-Quran ini? Ada nggak yang nggak hafal? Ada yang nggak hafal? Nah, simpelnya begitu. Ummu Fatimah, halo, masih bersama kami? Ya, Yang Kak. lagi megang dagu? Ya. Ya. Ummu Fatimah hafal surat At-Takasur? Hafal ya? Iya. Oke, kalau gitu boleh dong dibacain ke kita dulu surat At-Takasur dari 1 sampai habis. Silakan. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Keren. Kalau bahasanya kita itu mantul. Mantap nih, Ummu Fatimah hafal ya. Artinya hafal juga nggak? Nggak. Nanti aja artinya ya. Nanti aja. Oke, teman-teman semua. Saya tidak akan memulai ini sebelum teman-teman, 5 perwakilan dari teman-teman semua mau membacakan dulu surat At-Takatsur di hadapan teman-teman. Tadi Bang Dewa ketika pembukaan baca Qurannya surat apa Bang Dewa? Bang Dewa, halo. Tadi yang baca itu Ustaz Fakih tuh. Kita Ustaz Fakih. nggak tahu dah. Tapi bukan surat At-Takatsur ya? Bukan Ustaz. Oke, sip ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Al-Baqarah, Kak. Oke, sip. Ya. Kita lanjutkan nih, teman-teman. Baru Sis Ummu Fatimah. Panggilannya apa nih? Ummu Fatimah? Itu Fatimah pakai Ummu? akun Umi saya, Oh ya, Anda namanya siapa kalau gitu? Fatimah. Fatimah. Oke. Thank you Fatimah sudah bacain ke kita. Mudah-mudahan dengan dibacakan surat At-Takatsur ini menambah ya, teman-teman ya. Menambah keimanan, juga menambah khazanah pengetahuannya teman-teman. Lanjut, 4 lagi. Saya nggak akan mulai sebelum 5 orang yang membacakan surat At-Takatsur. Harus pakai nada ini, Kak? Enggak harus pakai nada ini, A dan B segala macam, bacanya benar aja. We will going on, ya. Kita langsung jalan nih kajiannya. Silakan, 4 lagi, sorry. Halo. Panjang ya surat At-Takatsur panjang ya, guys? Ayo nih siapa lagi nih? Oh, Bang MC mau? Ya, silakan Bang MC. Ya Allah. Silakan, Ya. teman-teman yang lain ada? Siapa lagi nih? Yang tadi yang baca Quran mungkin? Atau mau ditunjuk kali ya? Halo bro, 2020 masih ditunjuk aja ini. Ya. Bismillah lah, yuk. Ayo, siapa nih? Siapa nih? Ya, silakan. Oke, kalau mau. saya buka partisipan dulu ya. Mana nih partisipan? Kita lihat. Oke, bismillah. Ada siapa nih? Mbak, siapa ya? Mbak semua ini ya. Abang-abangnya mana nih? Masa si Furqon ya? Kalau si Furqon mah bukan hafal ayatnya aja, kan tetapi tafsirnya, asbabun nuzul dan lain-lain ya. Oke, kalau gitu ada Muspre_Umar. Muspre_Umar, dimonggoin coba. Yo, Kak. Ya, bisa dibacakan ke kita surat At-Takatsur, bro. Bukan baca, tasmi. Ya, paling gitu. Oke.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oke, mantap ya. Naim. Waduh, ini keren sekali nadanya ya. Oke, thank you nih Bro Muspir. Muspir siapa ini? Underscore Umar ya, thank you. Oke, next. Ada lagi nggak? Baru 2 dari 5 yang di request kepada teman-teman semua. Ayo, mana ini? Silakan yang lain. Ya kalau ada yang ini, ya kalau beranggapan saya nggak mau Kak menjaga suaranya aurat. Ya kalau kita lagi belajar, ya nggak aurat lah. Gitu ya. Beda itu. Yang dianggap aurat itu seperti apa, yang non aurat itu seperti apa, itu ada kalkulasi dan pembahasan yang khusus. Oke, yang lain dimonggoin? Ada mungkin? Nih, tawaduk semua nih kayaknya ya. Tawaduknya Anda nih ketawa nunduk-nunduk atau gimana? Halo? Ya saya Kak. Ini kalau di HP ini nggak kelihatan ya mana. Siapa ini? Halo? Eriana Kak. Oh iya, Mbak Eriana. Dimonggoin, silakan Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Oke, teman-teman. Sadaqallahul azim. Oke, thank you Mbak siapa tadi? Mbak Eriana yang sudah membacakan kepada kita surat At-Takatsur. 2 lagi, oke? 2 lagi ya. 2 lagi. Saya. 1 lagi. Siapa ini? Windy, Saya Kak. nggak kelihatan ya, maaf ya teman-temannya kalau di HP kudu geser-geser dulu nih mana yang ngomong ya. Mana? Ya, Windy, Kak. Oke, bismillah, silakan Mbak Windy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Oke, thank you Mbak siapa tadi? Mbak Windy yang sudah membacakan kepada kita semua surat At-Takatsur. Oke. Oke guys, thank you. Tadi dari mbak-mbaknya sudah, dari mas-masnya sudah. Satu lagi deh dari mas-masnya nih. Dari abang-abangnya nih pada kemana sih abang-abang? Halo. Jangan nyamar apa namanya? Samar-samarin ya. Jauh. Halo, Bro Jauh. Bro Jauh nih siapa nih? Stay with us, Bro Jauh. Saya, Kak. Oh, perempuan ya. Sorry. Bentar. Nyari yang mas-mas dulu ya. Yang lain mungkin ada bro-bronya di sini selain Bang Dewa dan siapa? Fakih. Bismillah. Oh, ini korek tadi nih. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim wa sadaqar Rasul Karim. Thank you Bro Fakih sudah membacakan dan 4 teman tadi yang sudah membacakan surat At-Takatsur. Setelah dibacakan 5 kali, teman-teman, apakah ada sesuatu yang terbayang di benak teman-teman tentang surat At-Takatsur ini? Apakah teman-teman dengar kalimat jahim? Waduh, ini apa nih? Jahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Bahkan ada ulama yang mengatakan, teman-teman, nama surat ini, nama lainnya adalah Al-Maqbaroh. Wih, apa itu Al-Maqbaroh? Kuburan. Karena maqabir itu kata lebih dari satu daripada Maqbaroh. Ya. Lebih dari satu kuburan. Al-Maqabir hatta zurtumul maqabir. Nama lain daripada surat Takatsur ini Al-Maqbaroh, kata ulama salah satunya. Ya, Al-Maqbaroh, kuburan. Gitu ya. Karena ini adalah, teman-teman ya, peringatan bagi orang-orang yang tamak, peringatan bagi orang-orang yang apa sih bahasanya? Kena penyakit wahan, bukan wuhan ya, wahan. Teman-teman ada yang pernah dengar penyakit wahan? Ini obatnya di dokter nggak ada, teman-teman ya. Adanya di Al-Quran sama hadis doang obatnya wahan ini. Ada yang pernah dengar? Bukan wuhan ya, wahan. Ya, kayaknya ada yang ngomong tuh. Enggak kedengeran. Apa Mbak Fatimah? Cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karihatul maut, ya. Cinta dunia dan takut mati. Ini kalau udah teman-teman kena penyakit ini ya, dan kita memponisnya tuh apa ya? Mudah-mudah susah sih ya memponis orang-orang yang kena penyakit ini. Akan tetapi teman-teman, kalau sudah kena penyakit ini ya, teman-teman, awal dari kejelekan, kata ulama, kata Ibnu Taimiyah apa? Awal dari kejelekan di dunia ini adalah ketika seorang itu mengidam. Bukan mengidam, mengidap. Nama lah ya. Ada yang nggak tahu Gucci di sini, teman-teman? Halo? Sebenarnya tadi mau nampilin gambar ya, kalau di laptop gitu ya, tapi karena situasinya seperti ini. Ada yang tahu Gucci, teman-teman? Merek branding Gucci? Atau ada yang nggak tahu mungkin? Ini kalau pada diem semua nih, saya suuzon loh ya. Nggak mungkin nggak tahu Gucci. Gucci itu, teman-teman, salah satu merek terkenal tuh ya, pakaian, tas, dan segala macam ya, yang dipakai artis-artis, Allahu a'lam ya. Saya tuh searching dulu tuh teman-teman, cari tahu alat-alat apa, berdasarkan dari 3 asas kehidupan manusia yang biasanya itu, teman-teman, yang biasanya itu bukan biasanya, kehidupan seseorang, bukan muslim saja ya, kehidupan umumnya seseorang itu tidak lepas dari 3 komponen. 3F, oke? Fun, food, and fashion. Oke? Fun, bersenang-senang, food, makanan, and fashion, dan fashion. Oke? Nah, 3 ini yang menjadi, teman-teman ya, 3 ini yang menjadi tolak ukur bagaimana, teman-teman ya, ketika surat At-Takatsur ini turun, ya, sebab turunnya, ya, karena disebabkan 3 hal ini. Entah itu berbangga-bangga, fun ya, entah itu berbangga-bangga dengan kaumnya pada waktu itu, teman-teman ya, sebab turunnya ini ya. Bahkan arti daripada al-hakum itu, teman-teman ya, di sini ulama menafsirkannya berbeda-beda ya. Al-hakum ya, teman-teman, ada yang mengatakan al-hakum, ansakum, dilalaikan, dilupakan, dibutakan, bisa juga, teman-teman ya. Nah, artinya di sini, teman-teman ya, ketamakan, kemegahan, gemerlap,
apalagi bahasanya glamor, apalagi sosialita. Sosialita itu yang termasuk mewah-mewahan enggak sih teman-teman ya? Oh, ini orangnya sosialita banget ya. Saya pernah ketemu wali murid saya. Pak Ustadz, sosialita itu apa hukumnya Pak Ustadz? Waduh ya, sosialita itu apa Bu gitu ya? Wah ya, kalau ke majelis taklim itu hijabnya, kerudungnya yang, bunganya di mana-mana ya, udah kayak taman bunga aja tuh ya, kerudungnya gitu kan, dan segala macam, bajunya yang branding dan waduh lah pokoknya, Masya Allah gitu kan. Gak mau ke majelis taklim, atau majelis taklimnya bukan di masjid gitu, majelis taklimnya di kafe gitu ya, kafe yang bermerek lah gitu. Kita mah nggak main Pak Ustadz, waduh ya. Jadi teman-teman semua, 3 tolak ukur ini, 3F ini tadi, fun, food, and fashion, inilah yang bagaimana teman-teman ya, yang di reminder oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diingatkan kita ini teman-teman, untuk bagaimana tidak luput, tidak kelewat batas. Pertanyaan saya simpel, apakah Islam melarang seseorang itu untuk mencintai dunia, teman-teman? Apakah Islam melarang kita untuk cinta dunia? Tidak. Cinta dunia untuk menuju akhirat, itu yang tidak dilarang. Cinta dunia saja untuk dunia, itu yang berbahaya, teman-teman. Itu yang membuat kronis, dan itu yang membutakan kita akan akhirat. Karena tadi, teman-teman ya, cinta dunia, ya, atau bermegah-megahan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, teman-teman, ini awal dari semua keburukan. Awal bagaimana hati kita digembok, kata ulama. Awal bagaimana, teman-teman ya, pintu keridhaan, pintu kebaikan itu ditutup untuk mengingat akhirat. Kalau saya lihat-lihat di sini, teman-teman, lebih dari 10 poin atau hikmah, meskipun ayatnya 8 ya, 10 pelajaran lebih yang saya dapatkan dari sini. Dari surat Al-Maqbarah ini ya, nama lainnya kan Al-Maqbarah tuh, kuburan ya artinya, teman-teman ya. Maka dari itu, teman-teman ya, surat At-Takatsur ini ya bercerita bagaimana, teman-teman, tentang ya tentang bagaimana mengingatkan orang-orang di luar sana maupun kita sendiri, saya dan teman-teman semua, hari ini yang masih sibuk ya, mau tidur mikirin harta, mau baca Quran mikirin pokoknya teman-teman ya, isi HP-nya tuh mohon maaf nih ya teman-teman ya, gimana kita nggak silau sama keduniaan, gimana kita nggak silau dengan namanya food, fashion, and fun tadi, kalau setiap hari isi medsos kita, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu tentang ini. Aduh, besok beli apa ya? Cari ya kan, lihat di IG isinya, waduh, jualan semua gitu kan. Besok makan apa ya? Dan lain-lain semua. Besok saya jalan kemana ya? Gitu ya, teman-teman ya. Apakah Islam melarang? Tentu Islam tidak melarang, teman-teman. Akan tetapi, dalam surat Al-A'raf, teman-teman ya, wala tusrifu khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin berpergian ke masjid ya, ada juga ulama mengatakan ketika kita ingin keluar rumah, khuzu zinatakum. Khuzu zinatakum. Silakan berhias. Ya. Wa kulu washrabu. Juga makan dan minumlah. Tapi satu nih, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ya. Ngeri nggak teman-teman kalau ngeliat orang tuh pakai bedakan tebel gitu ya. Putih semua ya. Udah kayak pocong aja tuh ya. Matanya dipakai celain. Kan karena berlebihan tadi. Coba biasa aja, inner beauty aja gitu kan. Contoh nih ya, saya ambil contoh aja. Gitu kan. Dan juga teman-teman ya, kenapa sih berlebihan itu tidak boleh? Karena sesuatu yang berlebihan itu teman-teman ya, minum obat, minum vitamin, sholat deh ya. Contoh kecilnya sholat zuhur itu berapa rakaat? Siapa nih? Sholat zuhur itu berapa rakaat sih, Bang Dewa?
4, Pamewan. Kak. Berapa? 4, Kak. 4. Kalau Anda berlebihan dalam sholat zuhur, 8 rakaat kira-kira bagus nggak? Enggak dong. Ini fatal sih ya, berlebihannya dalam rakaat sholat, gitu kan? Maksud saya di sini, teman-teman ya, berlebihan dalam ibadah, khususnya ibadah nafilah, amalan penambal, teman-teman ya, amalan-amalan yang bagaimana seseorang itu dianjurkan untuk menganjurkannya, duha, tahajud, dan lain-lain, itu bagus. Akan tetapi berlebihan dalam hal yang sudah dibatasi dan diatur oleh agama secara baku, nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Artinya apa, teman-teman? Silakan berhias, silakan makan dan minum. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu syaratnya. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Satu syaratnya, teman-teman. Jangan berlebihan. Apakah agama ini melarang sekali ya, cinta dunia? Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Rasulullah. Jangan lupa, teman-teman, kita ini ada jatah di dunia. Ya. Akan tetapi jatah tadi, teman-teman ya, jatah tadi adalah ya kuota kita, kesempatan kita untuk dimanfaatkan sebaik mungkin menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Bukan kesempatan untuk bagaimana dihabiskan lalu nggak ada saldo. Paham nggak maksud Kakak? Untuk dihabiskan lalu nanti ya sebab daripada kuota tadi nggak ada timbal baliknya, teman-teman ya. Itu bagaimana tuh, teman-teman ya. Ada yang mengatakan ulama, ibarat dunia itu, kehidupan dunia itu, teman-teman ya, ibaratnya seperti orang yang sedang berperjalanan, oke? Orang yang sedang berperjalanan, lalu dia berteduh di bawah pohon, lalu dia melanjutkan kembali perjalanan tersebut. Dunia ini tempat kita mampir sebentar, teman-teman. Kita berteduh sebentar. Di tempat berteduh tadi, kita siap-siap, kita makan, kita minum untuk melanjutkan perjalanan. Teman-teman ya. Di sini kita mampir sebentar, kita beribadah. Bahkan kata Rasulullah SAW, umur umatku itu jarang yang melebihi 60 tahun, itu jarang. Atau hanya sekitar 60 tahun, sekitar 60-70 tahun saja. Gitu kan. Karena kita kudu mampir di sini, teman-teman, dengan strategi yang seperti itu, umurnya, ya. Dan Anda sudah merencanakan apa? Gitu kan. Sudah merencanakan apa? Punya planning nih, teman-teman. Dan planningnya, ya, teman-teman, bukan untuk hal duniawi saja. Akan tetapi planning itu tadi, teman-teman, efeknya adalah di dunia oke, di akhirat pun lebih oke akibatnya. Maka di sini, teman-teman, surat At-Takatsur turun untuk mengkanter, menggedor pintu hatinya orang-orang yang sudah dibutakan dengan keduniaan dan lupa akan azab kubur dan mengingat akhirat. Karena apa? Karena sudah cinta dunia tadi. Udah kronis tuh, teman-teman. Wahannya itu stadium 100 kali lah, Allahu a'lam, ya. Bukan stadium 4 lagi ya. Emang stadium tuh batasnya sampai berapa sih? Halo. Penyakit yang berstadium tuh batasnya sampai stadium berapa, guys? 4 ya? 5? 6? Pokoknya kronis dah ya. Itu dah. Gitu, teman-teman ya. Ayat surat ini turun, sebabnya adalah ketika salah satu kaum, kabilah pada waktu itu, dan orang-orang Yahudi juga, itu teman-teman saling berlomba-lomba untuk membanggakan satu sama lain dalam kelompoknya. Oke? Saling berlomba-lomba. Ini bahasa kita sekarang apa? Geng lah ya. Kelompoknya lah ya. Itu mengapa dalam surat Rum, teman-teman ya, ayat 41 sampai 42 diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a wa qulu hisbin bima dinahum wa kanu syi'a. Ya. Ini teman-teman ya. Kenapa saya ambil ke surat Ar-Rum ini selain daripada sifatnya orang musyrik itu kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya. Dari setiap kelompok itu jadikan mereka berbangga-bangga, ya. Tiap kelompok tadi sudah pecah belah, lalu mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya.
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lalu apa teman-teman? Lalu apa? Mereka bermegah-megahan, mereka saling membanggakan, mereka saling tafakhur. Tafakhur itu apa sih? Berbangga diri lah, ya. Gitu kan? Sehingga teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana bersatu dalam kebaikan itu lewat. Boro-boro mau ngeliat akhirat. Bersatu dalam kebaikan aja kita susah. Gitu kan? Sehingga teman-teman ya, dalam peristiwa ini ketika pada zaman jahiliyah itu orang-orang Yahudi maupun kaum ini, kaum A dan kaum B, oke, itu saling berbangga-bangga. Oh, keturunan kami kan banyak. Oh ya, kabilah kami ini kan kabilahnya Rasulullah. Kabilah itu kelompok teman-teman ya, atau apa sih, suku lah. Nah, tuh suku. Oh, suku Sumatera kan lebih bla 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 bla, rasis lah bahasa kita sekarang itu. Lalu turun surat ini, Alhaakumut Takatsur. Ya, teman-teman ya. At-takatsur, bermegah-megahan, glamor, sosialita, berbangga-bangga, gemerlap dunia, alhaakum. Telah membutakan, telah melupakan, telah menutup pintu kebaikan dalam hati Anda. Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman ya. Alhaakumut takatsur. Gitu kan. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ayat pertama ini, teman-teman, di ayat pertama ini secara tidak langsung kita sudah di apa sih bahasanya? Skakmat sama Allah Subhanahu wa taala bagi saya khususnya dan teman-teman juga ya, yang senantiasa siang dan malamnya itu teman-temannya banyak memikirkan ya. Banyak memikirkan apa ya yang bisa kita peroleh dari dunia ini. Goalnya itu apakah untuk dunia maupun ke akhirat? Ya, teman-teman. Di mana posisi kita? Gitu. Di mana posisi kita? Sehingga teman-teman semua yang saya mau bawa ke sini adalah ya, yang saya mau ingatkan di ayat pertama ini adalah ya, teman-teman, bermegah-megahan apalagi glamor dan lain semacamnya tadi teman-teman ya, agama tidak mengajarkan. Ya. Akan tetapi apa? Untuk bagaimana tidak berlebihanlah agama itu mengajarkan. Kak, nanti haibah kita, haibah tuh harga diri, karisma kita diinjek-injek orang kalau kita. Ya, bahasanya apa? Rendah sekali kan? Apa bahasanya? Sederhana dan ini dan itu segala macam. Haibah itu teman-teman, bagaimana keindahan akhlaknya seseorang. Itu sesungguhnya teman-teman. Bagaimana jaganya seseorang, seorang hamba, seorang lelaki, seorang perempuan ketika menjaga interaksi dan perkataan. Bukan hanya dari penampilan. Apa? TM. Bentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Baik. Selanjutnya, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di awal surat ini, teman-teman ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kakak catat ada 5 poin ya. Ada di 5 poin. Poin yang pertama adalah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Adalah bagaimana menjadikan ayat pertama ini, alhaakumut takatsur ini teman-teman ya, ketukan atau bahasa kita itu apa sih? Alarm. Oke. Alarm karena bahasanya alhaakum. Alhaakum. Telah melalaikan kamu. Telah mencelakai kamu, telah melupakan kamu, telah menutup pintu hati kamu. At-takatsur. Siang dan malam hanya memikirkan, bermegah-megahan, mikirkan ini dan itu. Reminder pertama adalah ini kita jadikan sebuah alarm, teman-teman ya. Atau bahasanya itu adalah peringatan lah itu, teman-teman ya. Poin pertama. Poin kedua adalah teman-teman ya, di sini bagaimana tidak ada dalam Al-Qur'an yang mengatakan secara langsung ya. Simpelnya begini teman-teman. Apa sih? Kalau bahasa Arabnya itu adalah dzikrul maut, alarm kematian. Ini poin kedua. Oke? Alarm kematian.
Tadi yang saya bilang, bagaimana dalam Al-Quran itu teman-teman tidak ada kalimat atau kata-kata yang langsung menunjukkan kepada kematian atau menghubungkannya dengan kuburan, itu tidak ada kecuali dalam surah At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Nggak ada dalam Al-Quran teman-teman yang reminder, langsung mengingatkan tentang alam kematian di kuburan, itu kecuali dalam surat At-Takatsur. Gitu kan? Atau untuk bagaimana dalam Al-Quran ini juga teman-teman ya, yang berusaha untuk memvisualisasi, menggambarkan dalam otaknya orang itu ketika mati itu bagaimana teman-teman, kecuali kita ditaruh dalam kuburan, itu tidak ada kecuali dalam surah At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Dan ini peringatan keras teman-teman ya, peringatan keras. Karena langsung disebutkan di situ kata kuburan, di sini ulama banyak menyimpulkan teman-teman ya. Sebaik-baik pengingat adalah mengingat kematian. Ini poin yang ketiga. Ya. Sebaik-baik pengingat adalah mengingat kematian. Karena obat daripada wahan tadi, bukan wahan tadi teman-teman ya, adalah dzikrul maut salah satunya, mengingat kematian. Atau langkah kecilnya adalah mengiringi jenazah. Maka saya teman-teman di sini saya coba lihat ini ya, teman-teman. Buku yang saya baca, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan mungkin ya. Pesan moral yang ada di surat At-Takatsur ini teman-teman ya, di Tadabbur buku Tadabbur juz 30 ini, temanya yaitu kemegahan semu ya. Penjabarannya adalah teman-teman kecintaan dunia dan materi yang berlebihan. Lalu poin yang keempat adalah mengingat akan kematian yang menghentikan ketamakan, yang nggak ada obatnya kecuali mati. Yang keempat, yang selanjutnya ketiga teman-teman adalah ancaman nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, penyesalan di akhirat. Ini poin pembahasan kita. Kecintaan dunia, wahan tadi. Oke. Dua, untuk bagaimana kematian yang menghentikan seseorang karena dia tadi obatnya nggak ada obat nih ya, selain dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ancaman Allah yang nyata, yang jelas, yang bagaimana seorang itu ketika lupa akan akhirat, teman-teman ya, sengsara di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, penyesalan di akhirat. Itu. Nah, maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, aplikasinya, obatnya, ini bukan obat terapinya ya, akan tetapi obat kalau dia sudah kronis tuh langsung ingatlah kematian, itu aja intinya. Terapinya bagaimana Kak? Terapinya adalah teman-teman bagaimana kita seorang mukmin apa tadi ada yang ngomong? Gak ada ya? Oke. Untuk bagaimana terapinya itu? Yang minum apa ya Kak? Ya, yang apa? Mbak Fatimah? Nomor 2 apa ya Kak? Nomor 2. Yang nomor 2 adalah mengingat kematian yang menghentikan akan ketamakan. Ya, poin besarnya. Mengingat kematian yang akan menghentikan ketamakan. Karena di sini teman-teman, di surat At-Takatsur ini sendiri, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, teman-teman ya. Melalaikan kamu telah dilalaikan, kamu telah dilupakan dengan kemegahan, dengan glamor, dengan gemerlap dunia, ya teman-teman, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Maksudnya, nggak ada obat selain kematian yang bisa mengingatkan kamu akan dari itu semua. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala langsung ingetin, pukul palu. Artinya apa, teman-teman ya? Kalau langsung di sini Allah ingatkan, ini sangat berbahaya sekali, teman-teman, penyakit ini. Tadi yang saya bilang di awal dari kejelekan ulama, awal daripada keburukan seseorang itu di hidupnya di dunia ini adalah ketika dia sudah kena penyakit kronis atau mengorientasikan, mendahulukan, mengutamakan cita-cita hidupnya, teman-teman ya, untuk bagaimana hanya di dunia saja orientasinya. Ada pesan baik nih teman-teman yang saya siapkan juga untuk teman-teman ya. Salah satu ulama ruhani, ulama spiritual yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah menyampaikan kepada kita semua
tanamlah rumput, maka tanamlah padi, maka rumput akan ikut. Dan jika kalian tanam rumput, padi tidak akan ikut. Betul nggak itu teman-teman? Saya bercocok tanam di belakang rumah, ada cabai, ada ini segala macam. Saya nggak nanam rumput, itu di pot tumbuh rumput. Ini dari mana sih? Gitu ya. Itu juga saya nanam, tahu cincau nggak teman-teman? Daun cincau saya tanam, di bawahnya itu tumbuh rumput. Coba kalau saya tanam rumput, tumbuh cincau nggak? Gitu kan. Ada yang paham nggak maksudnya ini teman-teman? Nih, BTW ada panitia nggak? Ada panitia. Ada door prize-nya nggak nih, Bang Shifu, Purkon? Halo? Ya, halo. Untuk yang bisa menjabarkan istilah ini, apakah ada ininya Bang? Reward-nya gitu kan? Umroh kali Bang ya, bagi yang mampu. Gitu ya. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Tanam sangat filosofis sekali kata-kata ini. Simple kok itu. Halo? Ini tawaduk semua ini, saya yakin ya. Rendah hati, rendah diri, atau mungkin ketahuan nunduk-nunduk Anda semua ini. Oke. Tanamlah dunia, tanamlah akhirat, teman-teman. Maka dunia akan ikut. Gitu ya artinya. Kenapa Mbak Fatimah buka mic? Mau jelasin? Jika kita berbuat kebaikan dalam hal akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Selanjutnya, terus kalau kita tadi kan kalau kita tanam rumput, tadi nggak akan ikut, ya nggak? Maksudnya? Kalau kita tanam, kita kedepankan orientasi cita-cita hidup kita untuk dunia, akhirat tidak akan ikut. Ya nggak, Mbak Fatimah? Oke, ini keren nih Mbak Fatimah. Mbak Fatimah ini kelas berapa sih, Mbak? Kelas 7. 7. Oh, Masya Allah. Ya, saya kira udah mahasiswa gitu. Kok bisa, Kak? Iya, interaksi dan gaya bahasanya, semangat mentalitas diskusinya itu seperti mahasiswa. Top deh, ya, luar biasa. Bukan aksinya ya, kayak kemarin gitu ya. Oke, kita lanjutin teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi filosofinya adalah teman-teman ketika teman-teman kedepankan kehidupan akhirat, lebih banyak mengorientasikan, menanam, berbuat sesuatu itu untuk akhirat, maka sungguhnya teman-teman dunia nyusul. Oke, dunia akan nyusul. Yakin itu teman-teman. Akan tapi sebaliknya, ketika teman-teman orientasinya, kedepankannya, ya, tujuan hidupnya untuk bagaimana dunia saja, ya, yang fana ini, teman-teman, maka demi Allah akhirat tidak akan ikut. Oke? Akhirat tidak akan ikut, teman-teman ya. Karena mengapa? Untuk bagaimana kita mengedepankan kehidupan akhirat itu, teman-teman. Kalau itu mudah, maka hari ini, teman-teman ya, maka hari ini kebaikan ya, teman-teman. Apalagi kezaliman, apalagi boleh nggak sih nyinggung-nyinggung korupsi di sini, Bang? Jangan kali ya, Bang Furqon ya. Awal daripada keburukan-keburukan tadi, teman-teman ya, ketika orientasinya seorang itu akhirat, insya Allah bisa terhindarkan. Gitu ya, teman-teman. Karena naif sekali hari ini, teman-teman ya. Orientasi kita, tujuan kita, goal kita ingin menjadi sesuatu itu, ya mungkin tadi, saya mau jadi ustadz. Kenapa? Supaya terkenal. Contohnya, contoh kecil tuh. Oh, saya mau jadi apalagi mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi apalagi apa, supaya kelihatan hebat. Orientasi Anda sudah salah, teman-teman. Atau sekedar hanya untuk mengamankan lapangan pekerjaan atau kemapanan hidup saja, gitu ya, teman-teman. Itu sudah salah orientasi, teman-teman. Kalau dokter itu tujuannya akhirat, tentara dan polisi, ya, para aparat dan lain-lain semua, teman-teman juga ketika belajar tujuannya akhirat, teman-teman, fa insya Allah, gitu ya, maka Allah sudah janjikan, teman-teman, pasti dunia akan ikut juga,
ya pasti dunia akan ikut juga. Nah, di sini teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Di sini banyak poin juga teman-teman ya. Kenapa Allah 2 kali dalam mengingatkan kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kenapa Allah mengingatkan langsung kepada kita semua teman-teman ya? Jangan begitu, atau maksudnya janganlah sekali-sekali berbuat seperti itu. Apa? Bermegah-megahan yang bisa membutakan hati, yang bisa menutup kesadaran kita akan mengingat Allah ya. Sampai Allah setelah Allah ancam di sini, teman-teman, dan Allah ingatkan dengan bagaimana tidak ada obatnya kecuali dengan kematian yang mendadak ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti teman-teman. Zurtum itu maksudnya menziarahi, bukan menziarahi, tapi di sini maksudnya teman-teman sampai kita masuk dalam kubur ya. Karena ayat ini salah satu tujuannya turun adalah teman-teman, pertama untuk mengancam, untuk mengingatkan orang-orang yang mengingkari azab kubur. Kedua, untuk teman-teman ya, tiga poin ya, untuk mengingatkan dan mengancam orang yang tidak percaya azab kubur. Kedua, untuk juga teman-teman ya, mengingatkan secara kuat dan keras, mengancam keras bagi orang-orang yang cinta dunia, saking cintanya lupa akan kematian dan mengingat Allah. Ketiga, ancaman dan pengingat juga bagi orang-orang yang melupakan akhirat, ya teman-teman ya, melupakan akhirat. Di sisi lain ya, mungkin pendek, 1-8 Kak, mudah Kak dihafalnya. Tapi kandungannya teman-teman, teman-teman. Ini untuk bagaimana kita ya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan buta dengan kehidupan dunia. Tadi kan, dunia ini jembatan untuk ke akhirat, untuk menuju kehidupan yang abadi. Makanya kemegahan yang semu, kemegahan ini semu teman-teman, sementara saja. Ya, jangan silau kita, jangan gegabah kita, jangan disoriented, jangan hilang tujuan teman-teman. Karena tujuan kita, mau teman-teman makan, teman-teman tidur, mau teman-teman apalagi, mau teman-teman belajar, mau teman-teman jualan ini dan itu, kalau bukan karena Az-Zariyat ayat 54, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalau orientasinya teman-teman bukan untuk beribadah, ya Allah, nggak dihitung teman-teman, nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang membuat orang itu tidak puas-puas teman-teman untuk mengumpulkan harta itu apa? Apa yang membuat seseorang itu tidak berhenti untuk bagaimana dia tahta, harta, wanita nggak usah disinggung ya, tahta, harta, jabatan, uang. Karena tadi tidak punya aplikasi dalam hatinya yang bernama qanaah. Apa teman-teman? Qanaah. Ada yang tahu qanaah? Ini kalau ada yang tahu nih ya, door prize nih. Bang Furkon insya Allah ya, hubungin aja Bang Furkon atau Bang Dewan. Ya, siap. Teman-teman ya. Ada yang tahu qanaah? Rekan-rekan di sini. Ini aplikasi ya, obat terapi untuk bagaimana kita yang sudah silau atau hampir buta mungkin matanya dengan keduniaan ini, ya, atau mungkin hampir mengidap wahan tadi, hubud dunya wa karahatul maut, cinta dunia lalu takut mati, teman-teman ya. Salah satu terapinya adalah senantiasa dia minum pil atau menanamkan atau latihan punya aplikasi dalam hatinya yang namanya qanaah. Kata salah satu penyair teman-teman, waman dza qalba kunu'in anta ente wa malikud dunya sawa. Wahai orang-orang, jikalau Anda mempunyai hati yang qanaah, maka ketahuilah, sungguhnya Anda dan raja yang paling wow di dunia ini sawa. Rajanya raja. Di dunia ini siapa teman-teman? Menurut teman-teman yang paling adikdaya, yang punya super power sekarang ini siapa? Halo? Presiden Amerika kah? Presiden Cina kah? Presiden Rusia kah? Atau presiden kita kah? Teman-teman, atau apa? Anta wa malikud dunya sawa, kata ulama ini, kata penyair ini. Kalau Anda mempunyai hati
Da qalba kunu'in, hati yang menanamkan qanaah, antal malikud dunya sawa. Kekayaan Anda, rasa cukup Anda, ketenangan Anda itu sama seperti raja-raja yang ada di dunia. Faktanya hari ini, emang raja-raja di dunia tenang apa? Gitu ya, teman-teman ya. Pasti mikirin kekuasaannya dan kekayaannya. Maksudnya teman-teman ya, untuk bagaimana memperkaya hati, terapinya yang pertama adalah dengan qanaah, yaitu menanamkan rasa cukup, syukur, teman-teman ya. Rasa cukup, syukur, dan apa lagi? Belum pernah dengar qanaah ya? Halo guys semuanya? Belum. Belum. Oke ya. Ini ada yang buka mic nih, kayaknya mau ngomong. Mau jelasin qanaah mungkin? Oke, silakan ya. Ada yang mau pamit ya. Di sini teman-teman ya, kita lanjutkan sedikit. Aplikasi terapinya adalah dengan qanaah ya. Kita akan mulai diskusi atau tanya jawab kira-kira pukul jam berapa Bang Dewa? Kan ini kita selesai jam 11 ya Ustadz ya. Mungkin tanya jawab 30 menit ya Ustadz. 30 Oke, mungkin ya. 10:30 mungkin udah mulai tanya jawab ya Ustadz. Oke. Nah, maka teman-teman semua yang dirahmati Allah di sini ya. Satu lagi, selain rasa cukup, rasa syukur, satu lagi nerimo bahasanya, bahasa Sanskertanya itu nerimo itu nerima ya teman-teman ya. Apa adanya itu kita syukuri, apa adanya itu kita terima, bukan untuk digerutui atau untuk bagaimana diukur-ukur dan dibandingkan dengan orang lain. Begitu teman-teman ya. Karena tadi teman-teman, saya pernah ketemu teman ya, bisa dikatakan dia pengusaha sukses lah ya, pengusaha muda sukses. Kan itu mentok Sin. Gitu. Mentok kenapa bro? Mobil aneh sudah ada, rumah sudah ada, nikah. Nah di sini teman-teman saya lihat dia ini sudah sadar ya teman saya ini. Untuk bagaimana dia sudah sadar. Akan tetapi yang bagaimana aplikasi yang saya sampaikan ke teman-teman tadi, mungkin ya teman-teman belum dia terapkan, mungkin belum dia ketahui, mungkin ya teman-teman tatanan kerohanian dalam hatinya yang namanya qanaah tadi lewat, gitu kan. Kalau dia seandainya tahu bagaimana cara memanfaatkan harta dan bisa bermanfaat bagi orang lain, mungkin nggak akan semu teman-teman. Karena apa? Tadi udah mentok ngejar dunia, ya mentok di situ, nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Loh, kok nggak tahu mau ngapain lagi? Banyak orang-orang di luar sana yang butuh bagaimana teman-teman uluran tangan ente, uluran tangan Anda, bro. Jangan mentok gitu kan. Jangan gamang, jangan aduh nggak tahu mau ngapain lagi, jangan gitu kan. Maka di sini teman-teman saya rasa ya kurangnya guru spiritual tadi itu salah satu penyebab bagaimana seseorang itu juga teman-teman ya disoriented, hilang, salah arah, salah tujuan dalam mengedepankan kehidupan dunianya. Ketika tadi, maka saya sampaikan ke teman-teman tadi, ke teman saya tadi, cobalah ente berqanaah, cobalah ente untuk bagaimana mikir lagi gitu kan, supaya saya ini punya investasi yang berkepanjangan dan kebaikannya itu terus ngalir-mengalir, itu harus saya apain nih harta saya begitu. Jangan mentok di sini gitu kan. Kok punya harta banyak bingung. Saya kadang gitu ya teman-teman ya. Orang punya harta banyak itu mungkin ada yang bingung, ada juga yang mungkin teman-teman tadi ya bergelimangan saking bergelimangannya itu apa? Tadi nggak jelas hartanya kemana-mana. Juga ada ulama mengatakan teman-teman, ketika harta itu berkah, mau seberapa pun bentuknya, Anda akan merasakan cukup. Anda akan merasakan cukup dan bermanfaat. Tapi kalau harta tadi tidak berkah, maupun berapa banyaknya dan bentuk jumlahnya, Anda tidak akan puas dan Anda tidak akan, teman-teman, dan Anda tidak akan nerimo atau tidak akan qanaah. Tidak akan cukup. Gitu. Waduh, saya baru dapat duit 100 juta nih, amin. Kan contoh kayak gitu. Hari itu habis juga, kan tapi saya kurang. Kok 100 juta sih dikit banget, ya Allah, teman-teman ya. Di sana dan hari ini kita dengarkan dampak daripada COVID ini, yang mudah-mudahan Allah segera angkat, amin. Yang biasanya penghasilan tuh seorang ya, anggaplah kita
kita ukur tukang ojek lah, 100.000 mungkin per hari. Ini 20.000 atau 50 aja nggak nyampe gitu kan. Lihatnya tuh ke bawah dong, ya jangan ke atas terus gitu. Capek ngeliat ke atas tuh teman-teman ya, pegel leher kita. Gitu kan. Ente ini bukan kurang apa-apa bro, harta sudah ada, kakak bilang ke dia. Satu, kurang bersyukur gitu kan. Kurang bersyukur. Yang itu tadi adalah salah satu aplikasi obat terapinya wahan tadi, cinta dunia tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ulangi ayat 4 dan 5, "Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu itu dan janganlah begitu. Ya. Kelak kamu akan mengetahui. Sawfa ta'lamun. Kamu pasti ya. Kamu pasti akan tahu akibat daripada apa yang kamu perbuat tadi. Ada yang tahu maksudnya ilmal yakin di ayat 5 ini, teman-teman? Halo? Halo guys? Sepi-sepi aja ini. Mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Siapa nih? Fatimah ya? Fatimah, kenapa Fatimah? Mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Oke, mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Maka kelak kamu akan mengetahui seyakin-yakinnya tentang apa? Azab kubur, peringatan Allah, dan neraka jahim. Karena nggak ada teman-teman obatnya seseorang ini yang sudah dibutakan oleh dunia kecuali dengan kematian dan azabnya tadi. Gitu ya, teman-teman. Nggak ada obat. Kalau sudah kronis banget ya. Tapi kalau masih bisa diobati, kita masih sadar, kita masih ada hidayah, dan masih, ya kalau diomongin itu teman-teman gini nih, teman-teman kata ulama juga nih, takarannya seorang itu hatinya masih berfungsi atau tidak, ketika diingatkan kebaikan kepada dia, maka seorang itu akan tersinggung. Oke? Akan tersinggung. Pamannya kakak bilangin sama Fatimah, Fatimah kamu ini bla 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 bla, dia tersinggung, dia marah. Itu hatinya Fatimah masih berfungsi, bro. Sis ya, teman-teman semua ya. Ketika teman-teman dinasehati, disinggung-singgung, keburukannya segala macam, teman-teman tersinggung, ketahuilah, hati Anda masih berfungsi, dan Anda harus bersyukur. Kalau sudah diingetin, disinggung-singgung tentang kebaikan, bahayanya ini dan A dan B segala macam, hati kita cuek-cuek saja, alah bodoh amat dia mah, atau malah balik mencerca, alah sok suci dan segala macam gini, susah kayaknya nerima kebaikan tuh ya teman-teman ya. Malah ditimpangin lagi gitu, dilawan lagi. Ketahuilah teman-teman, itulah sesungguhnya hati yang mati. Oke? Nggak tersinggung, cuek dan segala macam, ketahuilah, hati itulah yang sudah sedikit demi sedikit mungkin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Kalau Anda tersinggung, ya alhamdulillah, artinya Anda masih berfungsi hatinya. Syukur-syukur ya, ketika Anda tersinggung, Anda berubah. Gitu ya, teman-teman. Bukan malah nggak enak ah sama disinggung-singgung terus sama kasihan segala macam, nggak mau lagi. Nah, ini alamat nih, teman-teman ya. Alamat tanda nih. Kalau mungkin ada yang bermasalah sama pintu hati kita. Gitu, teman-teman. Kudu diperbaiki lagi. Oke. Selanjutnya, teman-teman ya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh dan pasti kemudian kelak kamu akan ya melihat secara pasti ainal yakin. Sebuah keyakinan, sebuah yang tadi kamu ingkari, apa itu azab kubur dan akhirat, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan pasti teman-teman ya, pada hari itu kamu pasti akan ditanya, dihitung sejengkal demi sejengkal, setitik demi setitik, apapun itu teman-teman ya, yang akan kita tabung, kita lakukan, kita yakini, kita apalagi kita investasikan, kita ini dan itu kita pakai, pasti teman-teman. Latus alumna pasti akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kebangkitan. Maka ada yang mengatakan ilmal yakin ini teman-teman ya, keyakinan kita tentang hari kebangkitan. Keyakinan kita tentang bagaimana siksa kubur. Keyakinan kita juga bagaimana tentang teman-teman dahsyatnya yaumul akhirah, hari akhirat itu. Sehingga teman-teman kalau kita lupa akan dunia, yang kata Rasulullah SAW, dunia ini tidak lebih kebaikannya hanya sebatas ya, apa sih, sayapnya lalat gitu. Artinya apa teman-teman? Ya cuma segitulah nilainya. Hanya sementara saja.
Tapi bagi orang mukmin, cinta dunia ini adalah cintanya bagaimana kita menyiapkan, menjadikan dunia ini jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju akhirat. Bukan bagaimana cinta dunia untuk dunia itu sendiri, cinta dunia untuk akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan dunia ini ladang, dunia ini jembatan menuju akhirat. Begitu. Begitu ya, teman-teman, kurang lebih seputar kemegahan yang semu ini, teman-teman. Jangan silau, teman-teman. Saya nggak heran. Saya nggak aneh kalau hari ini orang-orang itu takarannya ya, atau pertanyaannya, atau yang dipiralkan tuh outfit. Tahu outfit, teman-teman ya? Bro, outfit lu berapa? Bukan bro, hafalan lu berapa? Kayak gitu ya. Bro, lu udah ini, udah itu belum? Dan lain semacamnya. Takarannya outfit. Bayangin. Ya. Kenapa, Mi? Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman ya, kalau takaran kita itu outfit, melihat bagaimana hatta yang viral-viral saja nih, itu yang dihitung outfit ya. Kemarin itu kan kalau teman-teman melihat berita tentang aksi atau demo kemarin, ada berita viral di sana itu anak sultan katanya ikut aksi ya. Helmnya sekian juta dan segala macam bla 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 bla. Ya salam. Ya, ya salam. Kita itu sudah dibutakan dengan hal-hal yang ya bermental-mental kantong lah bahasanya gitu ya. Mentalnya itu fulus lah gitu. Harga dan lain semacamnya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, saya nggak heran, saya nggak aneh ketika kita memang orientasinya untuk dunia itu, atau teman-teman kita di luar sana, maupun yang mungkin kita secara tidak sadar itu sudah mewabah di dalam diri kita penyakit ruahan tadi. Kalau memang yang dilihat itu adalah glamor-glamor, artis ini pakai apa, ya kan? Ini pakai apa? Bukannya kata hadis gini Kak, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Bukannya Allah itu mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Betul. Akan tetapi tidak dengan berlebihan, teman-teman. Untuk indah, apakah dengan harus mahal? Untuk indah, apakah dengan harus berlebihan? Untuk indah, apakah harus mengorbankan ini dan itu? Untuk indah, untuk baik, untuk bermegah-megahan dalam hati, teman-teman, maupun dalam penampilan, apakah harus berlebih-lebihan? Pertanyaan saya simpel, gitu saja, teman-teman ya. Itu saja mungkin, karena sudah 10:30, katanya tadi mau diskusi. Kalau mau ada pertanyaan, saya persilakan teman-teman seputar bagaimana tadabbur surat At-Takatsur ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan saya simpel, teman-teman. Untuk mungkin sepatunya itu saja. Maka ketika perpisahan kemarin teman-teman ya, waktu saya wisuda di pondok dulu tahun 2014 ya, itu saya hadiahi guru saya tadi dengan sepatu, teman-teman. Dari saya kelas 1 sanawiyah sampai saya kelas 3 aliyah, itu sepatunya itu terus ya. Ustadz saya itu. Maka ketika wisuda saya hadiahin guru saya sepatu. Ustadz dipakai ya Ustadz, mudah-mudahan pahalanya ngalir ke saya. Oh iya, terima kasih Ibnu Sina dan segala macam. Ada nggak gurunya teman-teman yang seperti itu? Atau gurunya hari ini di sekolahnya, sepatunya Nike, kan? Bajunya Gucci tuh, kerudungnya Masya Allah Nike ya, Adidas dan segala macam, outfitnya luar biasa lah pokoknya. Atau ada nggak teman-teman menemukan orang-orang yang biasa saja penampilannya, kan tetapi apa yang disampaikan, apa yang dia reminder, apa yang dia berikan kepada kita itu luar biasa. Menemukan nggak? Dia biasa-biasa saja, gitu kan? Ada nggak? Masih menemukan nggak hari ini orang-orang seperti itu? Kalau nggak menemukan, ya saya sedih sekali. Fatimah, ada nggak Fatimah menemukan orang kayak itu? Mau gurunya kayak, mau temannya kayak, sederhana sekali. Sederhana bukan berarti miskin. Halo. Sederhana bukan berarti miskin. Karena kemiskinan
Kata hadis, dekat dengan kekufuran. Akibat kemiskinan, seseorang mudah sekali menggadaikan dan menjual agamanya dengan mie satu sekardus, dengan beras sekarung, itu lewat. Ya, jadi bahaya juga tuh teman-teman kalau mengartikan sederhana itu hanya harus miskin dan segala macam, bukan. Akan tetapi teman-teman ya, sesungguhnya takaran daripada sederhana itu apa yang kita butuhkan ada. Bukan mencari-cari apa yang kita butuhkan itu cukup, bukan mencari apa yang menjadi targetan lebih daripada kebutuhan itu tadi. Itu sih takarannya teman-teman ya. Karena pasti Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita cari. Paham nggak maksudnya teman-teman di sini? Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Saya nyari uang. Ya, saya mencari uang, umpamanya hari ini 1 juta, tapi Allah kasih rumah. Kira-kira mending rumah atau uang 1 juta yang saya cari? Rumah dong. Karena rumah tadi teman-teman ya, selain daripada kita bisa bertempat tinggal di situ kan, kalau kita jual lagi, lebih dari 1 juta kan mungkin nilainya. Kurang lebih begitu teman-teman. Tadi pertanyaan saya teman-teman, ada nggak teman-teman pernah menemukan atau gurunya yang sangat sederhana sekali? Dan apa yang teman-teman bisa ambil dari si guru tadi atau orang tadi? Atau nggak ada mungkin ya? Jadi orang-orang hari ini sudah bermegah-megah semua kali ya? Atau bagaimana dong? Bisa mungkin teman-teman jabarkan? Ada. Siapa nih? Halo? Eriana. Iya. Siapa tuh, Mbak Eriana? Yang Anda temukan seperti itu? Ustaz Syukri di itu apa? Kalau misalnya mau ke sekolah, kalau mau ke pesantren tuh pakai sepeda ontel, yang lain pada naik motor atau naik mobil. Terus sepatunya bolong cuma ditambelin pakai lakban gitu doang, saking zuhudnya. Ya salam, ya salam. Menurut Anda salah nggak seperti itu? Nggak salah. Kenapa? Bukannya nanti bakal diajak ke orang, bukannya nanti, aduh, parah banget sih. Atau jadi pembicaraan, ini gajinya kemana sih, dan ini dan itu. Salah nggak? Kalau nggak salah, kenapa? Saya pernah nanya waktu itu sama Ustadz. Kata Ustadz, selama itu masih bisa dipakai dan emang ya jadi kebutuhan, bukan jadi apa yang kita inginkan gitu. Maksudnya punya sepatu banyak gitu. Jadi Oke. Selama itu masih bisa dipakai dan menjadi kebutuhan dan tidak mendesak, pakai saja gitu ya. Kurang lebih ya. Iya, benar. Baik. Ada lagi mungkin orang-orang yang menemukan orang-orang luar biasa seperti itu, ada teman-teman ya, saya pernah juga ketemu nih salah seorang lah ya. Saya skip lah ya namanya dan identitasnya dan asalnya. Biasa-biasa aja tuh. Teman kuliah ya. Teman ngaji juga, biasa-biasa aja. Nggak tahunya teman-teman di belakangnya itu nasabnya, apa yang dia punya, apa yang dia bangun, itu luar biasa sekali. Itu mengapa Allah jadikan orang-orang biasa itu teman-teman ya, dia berpenampilan, dia bersahaja pergaulannya, untuk bagaimana hal-hal yang luar biasa tadi, teman-teman, ketika kelihatan kita langsung tertegun. Gitu ya. Kita langsung tertegun. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala Tuhan jadikan orang-orang yang biasa-biasa aja tadi, ya biasa-biasa aja. Untuk bagaimana mengetahui luar biasanya tadi, teman-teman ya. Ada kacamata, ada gaya pandang sendiri untuk bagaimana kita mengetahuinya. Yang itu pasti beda dengan yang lain. Apa nih? Teman-temannya. Maaf Ustadz, waktunya. Oh ya, siap. Baik. Nah, itu aja teman-teman ya yang mau saya ingatkan kepada teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan silau teman-teman, jangan glamor. Kalau teman-teman ingin cepat terapinya ya tadi, banyaklah mengingat kematian, teman-teman ya. Banyaklah mengingat kematian. Lihatlah kuburan. Ya. Karena sebaik-baik pengingat adalah kematian ya. Lalu juga bagaimana di sini saya sampaikan sedikit lagi ya, Bang Dewa ya. Untuk bagaimana ancamannya adalah tadi azab yang sangat luar biasa. Ringkasannya adalah teman-teman ya,
teman-teman diharapkan paham ini nih PR-nya, bukan PR wajib dikerjakan ke saya nggak akan, tetapi tugas teman-teman ya. Kandungan ini teman-teman diharapkan teman-teman paham akan bahaya kecintaan dunia dan materi yang berlebihan. Juga teman-teman ya senantiasa mengingat kematian yang bisa tiba-tiba menghentikan kita dari ketamakan. Juga teman-teman ingat akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang bagaimana ini teman-teman ya dampaknya bukan di akhirat, di dunia saja, akan tetapi di akhirat juga teman-teman penyesalan yang nggak ada guna ketika di akhirat nanti, itu harus diantisipasi dari sekarang. Nah, actionnya bagaimana? Actionnya adalah teman-teman ya, saya dari sekarang sudah mengatur taf-taf, langkah-langkah yang itu teman-teman ada prioritas, ada capaian-capaian, ada targetan-targetan. Di umur sekian nih, Fatimah, di umur 20, saya ingin menjadi DPR, Kak, contohnya. Wah, Masya Allah ya. Kenapa? Apa sih? Banyak iklan, teman-teman. Maaf ya. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana targetan-targetan setiap umur kita itu ada terstrategi begitu ya. Di umur sekian, saya mau hafal Quran. Di umur sekian saya mau jadi ini. Di umur sekian saya mau jadi ini. Dan ingat, orientasinya tidak salah, itu untuk akhirat. Lagi actionnya teman-teman supaya tidak gemerlap dan buta, senantiasa teman-teman dianjurkan untuk mengiringi jenazah sampai menguburkan, teman-teman ya. Mengiringi jenazah sampai ikut menguburkan. Terus teman-teman ya, memperkaya khazanah, memperkaya diri tentang bagaimana kematian. Ini salah satu obatnya atau actionnya supaya teman-teman tidak buta akan gemerlap dunia. Ya. Yang selanjutnya evaluasinya teman-teman ya, persepsi kita evaluasi, kita takar-takar lagi persepsi kita seorang mukmin, keyakinan kita terhadap kematian, keyakinan kita terhadap kehidupan yang semu, keyakinan kita terhadap azab kubur, terhadap akhirat dan segala macam, keyakinan kita terhadap bagaimana tujuan mengumpulkan harta sebanyak-banyak itu apa, itu dievaluasi lagi. Dan juga teman-teman ya, untuk bagaimana istiqomah dalam goal berbuat kebaikan tadi, itu sudah sampai mana teman-teman ya. Yang akibatnya nanti adalah ya teman-teman, yang akibatnya nanti adalah kesadaran untuk berbuat baik ya, dan juga kesadaran akan mengingat akhirat. Itu sudah sampai mana teman-teman. Sehingga apa? Banyak mengingat seperti itu dan banyak melihat ke bawah akan menundukkan hati dan tidak membutakan hati kita dari yang namanya tamak dan wahan, cinta dunia dan takut mati. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya mohon maaf tadi jika sempat tertunda sekian menit ya. Qadarullah sampai sekarang belum hidup nih lampunya teman-teman ya. Belum hidup, dan alhamdulillah lewat alternatif lain kita masih tetap lanjut kajiannya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan seputar tadabbur surat At-Takatsur ini. Silakan jika ada pertanyaan yang mungkin masih teman-teman bingung atas penjelasan saya tadi, atau mungkin yang belum saya sampaikan akan tetapi tadi mau saya sampaikan. Kadang saya suka seperti itu teman-teman. Mau ngomong apa di awal, saya ngomong mau di akhir lewat gitu ya. Syukur-syukur kalau teman-teman catat, teman-teman tanyakan, monggo. Akhirul kalam, Allah alam alamana kul wakil. Itu dari saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk saat ini ya. Semoga materi yang telah diberikan semoga bisa bermanfaat dan menambahkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jadi tadi kita udah dapat poin-poin, ada 3 ya. Yang tadi 3F itu fun, food, and fashion ya. Itu yang membuat melalaikan kita ya. Itu jangan sampai kita termasuk dalam orang yang lalai ya. Dan cinta dunia itu juga dilarang. Tapi cinta dunia untuk akhirat itu baru yang dilarang tuh, kata Ustadz ya. Dan juga tadi juga disinggung tentang tentang aplikasi untuk menghindari sesuatu yang bersifat semu ya. Itu dengan cara qanaah ya, merasa cukup dan merasa puas dan sikap rela menerima. Nah, setelah semuanya ini udah dibahas, caranya tuh gimana nih? Kita tuh harus mengatur langkah-langkah dan sudah mempunyai target kita nih.
dan target yang terstrategi supaya kita itu berhasil dan itu niatnya itu hanya untuk akhirat. Ya. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, sekarang dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya nih. 3 orang penanya dulu nih. Siapa aja nih yang mau bertanya nih, silahkan nih. Yang mau bertanya silakan untuk membuka mic ataupun bertanya lewat chat room ya. Yuk, silakan yang mau bertanya atau tadi ada yang kurang jelas apa gimana? Apa ada yang mau menambahkan mungkin? Oh iya, saya sangat terima kasih sekali Iya. kalau ada yang mau menambahkan. Iya. Jika ada yang mau menambahkan silakan, jika ada yang mau bertanya silakan. Oh, tuh Ustaz. Sudah ada yang bertanya Ustaz. Apa tuh? Di fitur nih. chat ya? Iya. Agar kita tidak terjebak untuk cinta dunia, ada yang mengatakan kita harus zuhud. Zuhud itu batasannya seperti apa, Kak? Dan apakah zuhud itu bagian dari sikap qanaah? Oke. Mohon dijawab, Ustaz. Ya. Satu-satu atau kita tampung iya. dulu? Bang Dewa. Tampung dulu mungkin ya. Tampung dulu. Oke, boleh. Iya, tampung dulu dah. Ada lagi mungkin? Gitu ya. Ayo silakan yang lain nih. Kita waktunya sampai jam 11 doang ya. Silakan untuk yang lain yang nih Fatimah nih yang selalu aktif dari tadi ya. Luar biasa nih Fatimah. Iya, luar biasa nih. Ayo silakan jangan mau kalah sama Fatimah dong. Ini ada sekitar 17-an orang nih. Silakan yang bertanya baru Fatimah doang. Yang lainnya bagaimana nih? Ayo. Kita jawab dulu kali ya, Bang Dewa ya. Sambil dulu, nunggu yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Agar kita tidak terjebak untuk cinta dunia, ada yang mengatakan kita harus zuhud. Zuhud itu kan ada batasannya seperti apa, Kak? Dan apakah zuhud itu bagian daripada qanaah? Oke. Ya. Ketika salah seorang ulama ditanya tentang zuhud, ya, dia menjawab seperti ini. Dia mengatakan hadis, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan jatahmu dari dunia ya untuk akhirat. Mbak Fatimah ya, sis Fatimah. Janganlah kamu ketika seorang itu ditanya tentang zuhud, wahai imam, Anda ini zuhud sekali. Bagaimana pendapat Anda? Karena pada masa itu teman-teman pada zamannya imam ini adalah bagaimana pada waktu itu orang-orang zuhud itu teman-teman ya, apatis tuh. Apatis itu apa? Tidak peduli. Mengunci diri, eksklusif, tidak mau gaul sama orang lain, hanya berzikir saja dirinya ya kan. Sedangkan dua tali dan dua hubungan secara horizontal dan vertikal itu kan harus benar. Hablum minallah dan hablum minannas itu harus baik. Dan jangan juga sampai teman-teman ya, kita yang ada jatah nih hidup di dunia, ada kesempatan itu melupakan, meninggalkan ya jatah tadi. Karena itu bagian daripada kufur nikmat, kata ulama ini. Ketika ditanya, wahai imam, bagaimana takaran seorang itu zuhud? Dia menjawab, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu aja. Dia mengutip hadis itu. Janganlah kamu lupa jatah kamu dari dunia. Artinya apa? Di sini, Mbak Fatimah tadi ya, maka seperti apa Kak batasan zuhud? Batasan zuhud itu adalah bagaimana ketika hubungan kita dengan Allah baik dan dengan manusia baik. Paham nggak maksudnya? Maksudnya adalah ketika interaksi kita, ya, ketika interaksi Anda dengan keluarga, saking Anda zuhudnya, Anda nggak mencari usaha, Anda nggak mencari rezeki, Anda nggak mencari ini dan itu, hanya ibadah saja terus-menerus, apakah itu akan menjadi baik nanti akibatnya? Efeknya tadi harusnya kita mencari maisha, mencari nafkah itu bagian daripada pahala, apakah itu akan menjadi baik juga ketika kita hanya mengedepankan hal itu saja? Akhirat saja, di masjid saja, tanpa menutup mata, tanpa membuka mata untuk hal-hal yang lain juga.
Apakah itu akan baik jadinya? Tentu tidak baik. Dan bukan seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan. Gitu ya. Ketika Rasulullah SAW ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya puasa. Dan saking saya puasa dan ingin dekatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya nggak buka-buka tuh puasa. Wahai Rasulullah, saya seorang hamba yang bagaimana saya ini ingin zuhud dan bertakwanya, gitu. Saya nggak nikah-nikah. Saya menahan diri dari itu. Salah nggak seperti itu, teman-teman? Ketahuilah kata Rasulullah SAW, saya Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya makan, ana uftir, saya makan. Maksudnya nggak senantiasa saya terus-menerus puasa seperti Anda. Saya juga makan dan saya juga nikah, kata Rasulullah. Dan ini teman-teman ya, artinya apa? Rasulullah SAW yang menjadi teladan dan tolak ukuran kehidupan kita saja masih mengingat dunia. Masih bagaimana memikirkan maslahat keduniaan dan efek daripada, ya teman-teman ya, dunia ini jembatan menuju akhirat. Bukan berarti teman-teman persepsi kita tentang zuhud tadi, tentang bagaimana zuhud, ya, hati-hati dengan dunia, melupakan dunia, bukan. Ya teman-teman, kita masih mengingat dunia, akan tetapi banyaknya mengingat kita itu bukan hanya keduniaan saja, akan tetapi untuk akhirat. Toh pun kalau Anda melakukan dan mengorientasikan, mengedepankan goal dan tujuan hidup Anda untuk akhirat, ya teman-teman ya, bukan ya tujuannya, bukan caranya meninggalkan dunia. Karena dunia ini jembatannya, aplikasinya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita tinggalin, gitu kan? Nggak bisa kita tinggalin. Tadi ya, Mbak Fatimah ya, walatan sanasi bagaimana dunia. Jangan sampai nih batasan zuhud tadi, silakan zuhud ya, mencintai akhirat dan meninggalkan dunia. Akan tetapi apa? Ada hak dan kewajiban kita sebagai hamba yang harus kita lakukan juga di dunia dengan menjadikan dunia ini jembatan menuju akhirat. Insya Allah kita zuhudnya yang nggak kelewat lah ya. Zuhudnya bukan zuhud yang konyol maksudnya begitu. Zuhudnya yang bagaimana meninggalkan ya atau saya tinggalkan dunia, saya nggak suka dunia. Dan ini sekarang sehingga berimbas kepada efek muamalah kita, efek ma'isyah keluarga kita dan lain-lain semacamnya. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan apakah qanaah bagian daripada zuhud? Tentu. Qanaah ini obat pertama untuk ya, obat pertama dan terapi spiritual seorang mukmin yang senantiasa bukan zuhud saja, akan tapi apa? Mengingat dan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begini teman-teman, tanpa qanaah, tanpa aplikasi ini akan sangat bahaya sekali yang namanya zuhud. Bikam. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sorry tadi ada iklannya. Nah, itu ya Mbak Fatimah ya. Takarannya adalah jangan sampai sama sekali tuh keduniaan kita lewat. Juga jangan sampai sama sekali keduniaan semua isinya kehidupan kita ini. Dan apakah qanaah bagian daripada zuhud? Justru itu aplikasi atau basically-nya, dasarnya itu Mbak Fatimah ya. Supaya kita itu zuhud, bukan orang yang terlalu gemerlap sekali, maka zuhud tadi bukan hanya kita pelajari selesai di sini, Mbak Fatimah, akan tapi apa? Qanaah ini makanan dan konsumsi wajib hatinya seorang mukmin setiap hari. Terima, syukur, puas dengan suatu gitu kan. Tapi jangan puas dengan yang namanya kebaikan ya. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini sudah dapat 1 juz, alhamdulillah. Besok enggak lagi deh gitu ya. Nyantai aja lah. Baca Quran kok dikonaahin, jangan bro ya, gitu. Baca Quran itu untuk bagaimana kebaikan tadi sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya digali. Jangan salah ya. Ada juga teman-teman pernah nggak mendengar istilah ithar? Ithar, gimana tulisannya? Ithar lah pokoknya. Ada yang pernah dengar? Mbak Fatimah nggak kedengeran? Tadi ngomong kan? Aha. Ya? Nggak kedengeran. Putus suaranya. Tadi apa? Ithar itu, ithar itu adalah mendahulukan orang lain ya dalam hal kebaikan atau
bahasa kita itu gimana sih? Ya mengutamakan orang lain lah dalam maslahat. Contoh, mau makan nih, saya mau makan, tapi makan tinggal sedikit. Ya udahlah, untuk si furqon aja gitu. Si furqon silakan. Saya nggak makan sakit mah, gitu ya. Dan lain-lain semacam. Bukan. Nah, itsar dalam kebaikan seperti itu, teman-teman mengutamakan seperti itu. Sampai dalam suatu perang, ada 3 sahabat syahid karena itsar. Ketika sahabat itu seorang itu terluka dan ingin diobati dan diberi minum, kata sahabat yang lain apa? Tolong obati dia dulu yang ada di sana. Nggak apa-apa, utamakan dia. Ketika sahabat yang nomor 2 tadi mau diobati, kata dia apa? Obati dia terlebih dahulu. Dia lebih membutuhkan. Ya, sampai sana teman-teman ya. Dia ngelempar ke sahabat yang nomor 2. Tolong obati dia dulu nggak apa-apa. Sahabat nomor 2 meninggal, sahabat nomor 1-nya meninggal. Dalam keadaan apa? Mengutamakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dalam ibadah, contoh, saf sholat lah ya. Saf itu ada yang kosong di depannya. Bukan saf community ya. Saf sholat ada yang kosong. Ayo, Mbak Fatimah silakan diisi, kata ustazahnya. Nggak mau ustazah, silakan ustazah aja demi kebaikan. Jangan kalau kayak gitu. Kan akibatnya dan pahalanya itu berlipat. Mbak Fatimah jangan mengutamakan ustazahnya. Nggak apa-apa, saya di depan. Maksud kakak adalah apa? Jangan puas dengan yang namanya kebaikan yang sifatnya investasi dan berkepanjangan tuh pahalanya. Hari ini saya cukup qanaah saya. Ngapa? Saya udah baca Quran 5 juz. Besok ya nggak usah dulu lah. Anda ini apa ya? Kok qanaah dengan hal-hal yang seperti ini gitu kan? Bukan, ini salah qanaahnya. Begitu ya, Mbak Fatimah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas itu tentang qanaah. Allah alam bisawab. Kalau ada yang mau menambahkan dimonggoin, kalau ada yang mau nyanggah juga dimonggoin, nggak apa-apa, kita bebas ya. Demokrasi ini ya, saf ini ya. Nggak ada sistem buka tutup mic insya Allah ya, santai aja gitu. Oke, ada lagi pertanyaan guys? Ada tuh Kak, ada lagi Ya Kak. Bang Dewa. Oh ada, mana tuh? Ada Kak, dari Mbak Eriana. Apakah hidup minimalis termasuk Gimana? bagian dari qanaah? Apakah minimalis termasuk dari bagian qanaah? Minimalis nih maksud Anda apa? Rumah juga minimalis atau gaya hidup yang serba simpel gitu mungkin maksudnya? Lebih ke gaya hidup. Lebih ke gaya hidup, oke. Nah, teman-teman juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Gaya hidup yang minimalis apakah bagian daripada qanaah? Gini, orang itu kan ada yang berprinsip minimalis karena tren. Oke. Ada juga bagaimana teman-teman ya. Bentar. Kok ada yang nelpon ini? Bentar teman-teman ya. Ada yang mau bertanya juga ya, silakan. Ditanya dulu Tes di... teman-teman, halo. Kedengaran suara saya? Mohon ya, maaf Kak. ya. Masuk Kak. Oke. Iya Kak. Apakah minimalis bagian daripada qanaah? Ya, saya nggak bisa katakan itu sebagian daripada qanaah karena faktanya hari ini yang namanya minimalis itu adalah trending style of life. Kalau saya perhatikan adalah bagaimana gaya hidup seseorang itu yang kekinian sekali, yang trending di zaman sekarang khususnya. Kok bisa kayak tadi? Banyak hari ini orang itu yang paradigmanya itu hidupnya biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja, akan tetapi dia hanya sekedar menjalankan trending, bukan mengedepankan bagaimana qanaah. Tapi kalau minimalisnya itu yang dimaksud di sini adalah qanaah. Sederhana saja. Habis itu rumahnya biasa-biasa saja, minimalis juga ukurannya. Atau apa bahasanya? Bahasa kekiniannya itu apa? Stylenya ataupun 3 pokok tadi fun, food, and fashion-nya itu minimalis atau sederhana lah, biasa-biasa saja, gitu kan. Dengan mengedepankan aspek-aspek dan menghindarkan yang namanya apa? Wahan tadi teman-teman, itu nggak masalah menurut saya. Itu bagian daripada qanaah. Karena obat daripada salah satu terapi daripada qanaah itu juga adalah teman-teman ya, tidak berlebih-lebihan tadi. Lawannya minimalis itu apa? Maksimalis ya. Iya, maksimalis. Itu lawannya, tidak berlebih-lebihan. Begitu teman-teman. Maka dari itu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimalis ini kan menjadi style ya. Kalau yang saya lihat ya, tapi nggak tahu nih perspektif teman-teman apakah minimalis di sini maksudnya sederhana, tidak berlebihan dan
gaya hidup ya, dan style seorang muslim agar tidak terjerumus dalam bagaimana wahan tadi ya, cinta dunia dan takut mati tadi, itu benar-benar saja menurut saya gitu ya. Untuk bagaimana mengedepankan hidup minimalis gitu ya. Minimalism. Tapi Allah alam nih yang dimaksudkan di sini minimalis itu yang bagaimana ya. Juga teman-teman sorry ya, tadi saya sering mengulang-ulang wala tansa nasibaka minad dunya fa innad darul akhirata. Itu Al-Qur'an ya, itu Al-Qur'an bukan hadis. Al-Qasas ayat 77. Sorry ya, teman-teman, karena ada juga redaksi hadis yang mirip-mirip seperti itu. Mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Teman-teman, kita ini ada jatah di dunia ini. Yang jatah tadi kalau teman-teman cinta tanam sebanyak-banyaknya dan orientasinya tujuannya akhirat, insya Allah teman-teman akan selamat. Kalau disorientasi, kalau salah tujuannya, nauzubillah teman-teman, kita nggak akan selamat gitu ya. Gitu ya, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Eriana ya, terkait minimalism. Ketika itu memang karena stylenya ya, qanaah, karena Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada qanaah gitu kan. Tapi yang kalau dimaksudkan style dan gaya hidup kekinian tanpa mengedepankan apa yang Islam bawa dan Islam ajarkan, saya rasa salah konsep minimalis seperti itu. Gitu kan ya. Karena faktanya hari ini orang-orang minimalis itu adalah bagaimana dia sederhana-sederhana saja, ada kalanya bagaimana, akan tetapi untuk konsep yang lebih luas lagi dalam konsep kebaikan dan sosialnya, itu minimalis juga jadinya gitu kan. Sehingga yang namanya konsep minimalis ini berimbas kepada bagaimana muamalah dan sosialnya tadi. Dan ini nggak baik juga sebenarnya begitu kan. Minimalis seperti ini atau qanaah seperti ini yang menurut saya salah gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Eriana ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bang Dewa. Saya kembalikan kepada Bang Dewa. Gitu. Ya. Selanjutnya ada lagi nggak nih penanya nih? Mungkin terakhir nih. Karena udah mau jam 11 ya. Silakan satu penanya terakhir mungkin ada yang mau bertanya. Jika tidak, mungkin akan ditutup ya. Ayo penanya terakhir. Apakah ada? Kalau nggak ada, kita tutup aja apa gimana nih? Nggak, kalau nggak ada saya mau nanya. Dan teman-teman jawab versinya. Jawab versinya teman-teman. Oh, kalau nggak ada. Oke. Ya mungkin kakak aja yang nanya kak, gimana? Oke, sip. Bismillah teman-teman ya, silakan. Saya butuh 3 penjawab dan 3 penjelasan yang akuntabel dan argumentatif. Ya, jangan sekedar jawab-jawab saja. Oke? Kaya itu bagian daripada qanaah atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Kaya, ya. Itu bagian daripada qanaah dan haruskah seorang mukmin itu kaya? Ya. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? 3 penjawab. Nanti Bang Dewa insya Allah yang akan minta rekeningnya untuk transfer reward-nya. Canda teman-teman. Insya Allah. Silakan. Ya silakan teman-teman yang mau menjawab tuh 3 orang. Jelasin ke saya. Ya. Kekayaan, kaya lah kaya, itu bagian dari qanaah atau tidak? Dan jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Silakan. Nah, silakan. Saya ingin melihat ya bagaimana teman-teman ini berperspektif tentang qanaah ataupun sederhana. Gitu. Kaya bagian daripada qanaah atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Asalkan kita apa tadi? Ya, asalkan kita dalam menggunakan harta tidak berlebihan. Penjelasannya selain akan tidak berlebihan tadi, kan dituntut teman-teman ya hari ini ketika seorang muslim itu kaya, oke, kaya, karena banyak loh teman-teman sahabat itu yang mencontohkan yang berwirausaha dan wirausahanya itu nggak setengah-setengah kekayaannya itu teman-teman, akan tetapi apa? Kekayaan tadi untuk bagaimana dilimpahkan, diakibatkan kebaikannya untuk orang-orang lain juga.
Utsman bin Affan menafkahi 600 untanya, Ali bin Abi Thalib menafkahi kebunnya Abu unta beserta apa yang ada di atas unta, maksudnya bahan dagangan dan lain semacamnya. Wah, ini kalau 500 unta, teman-teman, miliarder ini ya, bukan setengah-setengah. Oke, terima kasih Mbak Fatimah sudah menjawab, asalkan tidak berlebihan dengan harta. Yang lain? Jangan Kak, karena kaya itu menyilaukan kita dan bla bla bla. Mungkin ada jawaban. Dua lagi saya minta. Kak saya Kak. Silakan. Siapa nih? Jauh. Jauh. Oh, Jauh. Bilang Jauh. Silakan Jauh. Iya. Malah kalau menurut saya seorang muslim itu tuh harus kaya, malah kita harus kaya supaya kalau misalnya kita nggak kaya, siapa yang bakal biayain orang-orang yang ntar pengen berdakwah, pengen berbuat kebaikan. Jadi makanya seorang muslim itu harus kaya dan tadi benar banget kayak kata kakak tuh. Jadi setiap harta kita tuh harus kita limpahkan kepada buat umat muslim gitu. Misalkan kayak kita sekarang misalkan UKM muslim itu kan bisa ya kalau misalnya kita kaya, kita bisa sumbangin dana kita buat investasi ke UKM kayak gitu. Makanya menurut saya kalau misalnya kaya itu perlu, tapi kita juga perlu gimana ya? Perlu ada sikap sadar diri gitu. Kalau misalnya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kayak gitu, Kak. Baik. Jadi kaya itu bagian daripada qanaah ya, Mbak Jauh. Iya. Bahkan daripada, kalau saya dengar dari penjelasan Mbak tadi, wajib tuh kaya. Kenapa? Tadi, kalau bukan orang muslim, atau mungkin kesadaran based on understanding ya, pemahaman sebagai seorang muslim, orang itu kaya, kan bahaya kan? Contoh ada orang kaya, tapi dia non-muslim, menginfakkan hartanya, dengan maksud tujuan dan ini segala macam bla bla bla, asal nama dia. Oke lah, saya infakin, tapi ada salibnya ya di lembagamu. Nah, lembaga tadi mau umpamanya kan, karena ingin menyelamatkan filitnya tadi. Contoh, hari ini mana muslim yang kaya gitu kan? Nggak ada yang seperti itu. Contoh, bukan nggak ada. Contohnya saja gitu ya. Jadi penting ya, kaya itu ya, bagian daripada qanaah ya, yang kita harus strategikan. Begitu Mbak Syadbat tadi, Mbak Jauh. Iya, ya, saya anggap iya. Karena mendengarkan dari penjelasan tadi yang sangat luar biasa. Iya. Oke, siap. Apa? Fatimah. Kenapa? Siapa ini? Fatimah. Suaranya nggak kedengeran. Mbak Fatimah ya? Halo Mbak Fatimah? Ya. Kenapa Mbak Fatimah? Disebut Saya gedein dulu ya volumenya. Kenapa? disebut bagian dari qanaah, asalkan kita dalam menggunakan harta tidak berlebih-lebihan. Oke. Dan dikatakan bukan qanaah kalau kita menggunakannya secara berlebihan atau mubazir dan memperolehnya dengan segala cara ataupun tidak halal. Oke. Akan menjadi tidak qanaah kalau kita gunakan secara berlebihan dan menghasilkannya dengan bukan cara yang halal. Gitu ya. Jadi banyak nih syaratnya dari Mbak Fatimah nih, keren sekali ya. Dan saya sepakat ya dengan Mbak Fatimah, dari Mbak Jauh tadi yang sudah menjelaskan bagaimana penting kaya itu teman-teman, untuk bagaimana membantu orang agar juga caranya legal dalam agama maupun dalam berbangsa ya, bermasyarakat itu, dan juga asal tidak mubazir. Sip, mantap. Satu lagi guys, baru saya anggap selesai nih kajian. Apalagi? Ada lagi yang menjelaskan apakah qanaah itu bagian daripada, apakah kaya itu bagian daripada keharusan dan bagian daripada qanaah? Atau simpelnya, haruskah seorang muslim itu kaya? Nah, ini simpel teman-teman, akan tapi penjabaran yang akumulatif dan akuntabel itu penting nih, jelaskan kepada teman-teman. Semua yang ada di sini maupun ke saya ya, Al-Fakir yang masih belajar juga, teman-teman. Silakan, adakah? Ada mungkin? Atau saya tunjuk lagi nih, 2020 masih ditunjuk aja. Halo? Baik, kalau gitu saya cukupkan, karena waktunya juga sudah lewat, dan saya yakin teman-teman banyak agenda yang lain.
teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pesannya adalah untuk teman-teman agar tidak terjerumus dan terjerembab dalam pintu gemerlap glamor dunia ini, dan kemegahannya adalah banyaklah mengingat mati dan banyaklah menunduk. Paham nggak maksudnya banyak menunduk? Fatimah, maksud kakak ngomong banyak menunduk itu apa Fatimah? Tawadu, rendah. Tawadu, rendah diri, banyak ngeliat ke bawah ya Fatimah ya. Jangan ngelihat, waduh BMW itu. Coba lihat ke bawah. Coba lihat orang miskin. Bahkan saya teman-teman pernah upload gambar, waktu itu kita ada kunjungan ke Kampung Pemulung. Saya tulis di situ. Foto saya lagi dengan kumpul sama anak-anak Kampung Pemulung. Jika Anda susah bersyukur, datanglah ke tempat ini. Itu saya bilang ya. Coba teman-teman itu jangan ke mall baik lah ya. Kalau ke mall mah kita susah timbul rasa syukurnya. Coba ke tempat seperti itu. Lihat ke bawah. Atau kalau masih susah juga terakhir, hatta zurtumul maqabir. Coba datang ke qanaah, di kajian juga susah ingatnya, masih sering kambuh penyakitnya. Coba datang ke tempat-tempat tadi. Saran saya begitu, teman-teman ya. Allahu a'lam aku wakil. Sekali lagi terima kasih atas interaksi dan perhatian terbaik teman-teman semua atas kajian SAP pada kali ini. Dan saya ucapkan juga teman-teman semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Amin. Juga senantiasa wabah yang senantiasa merundung kita ya, khususnya orang muslim, segera Allah angkat wabah ini cepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Juga kita dipertemukan silaturahimnya berlanjut ya teman-teman dengan sifu-sifuah yang ada di sub community, dan juga teman-teman yang senantiasa istiqomah seperti Mbak Fatimah dan kawan-kawannya lain ini saya apresiasi, karena tadi teman-teman ya, al istiqomatu karomatul insan fid dunya wal akibatuha fil akhirah. Istiqomah itu adalah teman-teman kemuliaan yang senantiasa Allah kasih kepada seseorang, dan nanti Allah ganjar dengan lebih baik ketika di akhirat. Itu keistiqomahan. Oke? Hari ini teman-teman ikut kajian, besok gak ikut-ikut lagi. Hari ini baca Quran 50 juz, besok gak baca-baca lagi. Itu yang namanya gak istiqomah. Oke? Ya. Istiqomah itu berat, bukan rindunya Dilan yang berat ya. Istiqomah yang lebih berat. Itu saja dari saya serahkan ke Dewa. Thanks for your best attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tadi ya jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga kita bisa mengamalkannya ya, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita telah sampai di acara terakhir ya, penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku MC meminta maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Dan mau berterima kasih juga kepada para sifu dan sifuah ya yang telah mengizinkan saya nih untuk menjadi MC pada kajian hari ini. Terutama pada Sifu Ibnu Sina ya. Terima kasih nih Kak. Semoga kita bisa dipertemukan kembali ya. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.